Selamat malam, sahabat saya, Bapak Rudi Silitonga. Malam ini kita melanjutkan sesi tanya jawab Alkitab, Pak. Saya langsung dengan dua buah pertanyaan untuk malam ini seputar kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Pertanyaan pertama, Yesus yang adalah Tuhan kita mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Ia harus menanggung hukuman mati dengan cara disalibkan. Apakah Yesus memang harus mati dengan cara disalibkan, Pak? Dan apakah pada zaman itu hukuman mati hanya dengan cara disalibkan? Atau ada juga penerapan hukuman mati dengan cara lain? Lalu hukuman mati adalah hukum Romawi atau Yahudi pada saat itu. Terima kasih. Selamat malam dan salam sehat untuk Saldi dan saudara-saudaraku yang lain di seluruh tanah air. Kita bersyukur untuk minggu ini atas upaya dan tuntunan Tuhan untuk kita mengingat karya penebusan Kristus. Kita percaya bahwa tiap tahun kita mengingat akan karya penebusan Kristus, kematian dan kebangkitannya menjadi perenungan yang mendalam untuk kita sungguh-sungguh bersyukur atas segala anugerah, atas segala kekuatan, belas kasihan dan kemurahan Tuhan, sehingga kita semakin hidup memuliakan Tuhan, rela menderita di dalam kebenaran dan kasih, dan kita memproklamasikan Kristus yang telah mati dan bangkit dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkaitan dengan pertanyaan saudara Saldi mengenai kematian Yesus, kalau kita melihat dan membaca dari 4 Injil dan penulisan yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya, bahkan surat-surat umum, kita mengetahui memang kematian Yesus pada momen yang terjadi saat orang-orang Israel berada di dalam kekuasaan dari kerajaan Romawi. Sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Yunani, Media Persia, Babel, dan Asyur. Dan kita tahu di dalam konteks kerajaan Romawi bahwa setiap orang itu berada pada otoritas Kaisar Roma. Kaisar yang ada di Roma, di kota itu. Dan di tanah Palestina itu ada wakil-wakil dari kerajaan Roma yang disebut raja atau wali. Dan kalau kita memperhatikan khususnya di Palestina, khususnya lagi untuk orang Israel atau orang Yahudi, kerajaan Romawi memperlakukan secara khusus untuk warganya, untuk penduduk Israel atau orang Yahudi. Ada pengaturan hukum yang disediakan dikaitkan dengan hukum Taurat. Di dalam konteks itulah kita tahu bahwa hukuman mati atas seseorang bagi orang Yahudi atau orang Israel yang bukan warga kerajaan Romawi tetapi berada pada otoritas kerajaan Romawi, khususnya untuk orang-orang Israel atau orang Yahudi, hukuman matinya dengan digantung di atas kayu salib. Itu merujuk kepada pengaturan hukum Taurat, dan itu biasanya berkaitan dengan penistaan atau penghinaan terhadap nama Tuhan. Selain juga pernah atau masih diberlakukan yaitu hukuman mati dengan cara dilempar batu sampai mati, seperti yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau ahli Taurat kepada perempuan yang kedapatan berzina, dan terlihat itu jelas berkaitan dengan hukum Taurat. Begitu juga dengan peristiwa dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, di mana Stefanus yang bersedia dan rela dan berani menyatakan berita Injil, orang-orang yang menyaksikan, mendengarkan, memperhatikan isinya lalu marah, geram, dan akhirnya melempari
Stefanus dengan batu sampai ia meninggal dunia. Nah, itu adalah yang terjadi. Selain itu, memang ada hukuman bagi orang Israel atau Yahudi, yaitu hukuman disalibkan atau digantung. Berbeda dengan orang-orang Israel atau bukan orang Israel yang berwarga kenegaraan atau terdaftar atau terhisap sebagai orang Roma. Misalnya saja Rasul Paulus yang meninggal dipenggal kepalanya setelah dijatuhkan dieksekusi hukuman mati. Sementara Rasul Petrus disalibkan tapi dia minta untuk disalibkan terbalik. Nah, itu adalah data dan fakta. Menurut Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5, memang pada waktunya, ada saatnya. Peristiwa itu, penyaliban Yesus itu pada masa zaman kerajaan Romawi. Itu bukan kebetulan, pastilah di balik itu ada rancangan Tuhan. Dan kita tahu itu terjadi pada masa Kekaisaran Roma yang menguasai Palestina. Pada saat itu memang yang menjadi raja atau yang menjadi wali negeri, baik itu Herodes maupun Pilatus, itu memang telah menyatakan Yesus tidak bersalah secara hukum Romawi. Tetapi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat yang pada waktu itu menyuarakan bahwa Yesus telah melakukan penistaan agama. Dan ini menimbulkan keresahan menurut asumsi mereka. Maka diminta untuk diadili. Namun kita tahu bahwa tidak bisa diadili tanpa ada pembuktian. Tetapi untuk memuaskan keinginan, kemauan massa, yang waktu itu massa begitu beringas, suara banyak, jadi suara mayoritas waktu itu begitu menggema, begitu beringas, begitu anarkis untuk meminta pemerintah Romawi menjatuhkan hukuman mati, menggantinya dengan membebaskan Yesus Barabas, seorang penjahat yang harusnya pada waktu itu dihukum mati di atas kayu salib bersama dua penjahat yang lain. Yesus Kristus disalibkan di atas kayu salib. Ia meninggalkan dunia ini dengan menyerahkan nyawanya. Bukan karena ia tertusuk, kakinya dipaku, tangannya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, dipecut. Memang itu penderitaan yang sangat menyakitkan, menakutkan, mengerikan, di mana Yesus itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan kematian Yesus ketika ia menyatakan, Bapa, kuserahkan nyawaku. Jadi hukuman mati terhadap Yesus adalah hukuman yang menurut suara mayoritas wajar. Karena ia ingin Yesus itu dihukum mati dengan disalibkan, sebagai bukti bahwa Yesus itu melakukan blasfemi seperti itu. Dan orang Romawi mengikuti arus itu supaya mereka dalam posisi yang aman dan nyaman berkuasa di tanah Palestina. Nah, ini faktanya. Jadi pertanyaan Saldi berkaitan dengan apakah tidak ada hukuman mati yang lain? Ada, dilempar batu atau dipenggal kepala. Dilempar batu biasanya itu kalau pada peristiwa tindakan kejahatan atau dianggap salah oleh orang banyak, oleh orang Yahudi, lalu tanpa diadili langsung segera dilempari batu sampai mati. Seperti yang akan direncanakan kepada perempuan yang kedapatan berzina atau kepada Stefanus yang memproklamasikan Injil. Yang satu diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang satu yaitu Stefanus tidak beroleh keselamatan, tapi dia akhirnya menyerahkan nyawanya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus yang berdiri menyambut kedatangannya di kerajaannya. Jadi dua peristiwa yang berbeda,
tetapi prinsipnya mereka ingin menghukum mati dengan lemparan batu. Itu kalau terjadi di publik dan tidak langsung diserahkan kepada penguasa dengan pengadilan yang terjadi. Tetapi Yesus itu dimulai dengan ditangkap pada malam hari. Sebenarnya itu kekeliruan, karena tidak boleh seseorang yang dituduh atau belum diadili ditangkap di malam hari. Harusnya pada pagi hari, pada saat masih bisa beraktivitas. Tapi karena sudah mulai dini hari, Yesus ditangkap di taman Getsemani. Setelah ia berdoa semalaman kepada Bapa di surga dengan mengatakan, "Ya Bapa, kalau boleh lalulah cawan ini dari hadapanku." Setelah itu maraton terjadi pengadilan dan eksekusinya adalah hukuman mati disalibkan. Tentunya ini adalah hukuman yang final, menggantung seseorang, artinya ia tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Ia betul-betul menanggung penderitaan, kesulitan, kesusahan. Tetapi pada momen ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapanya, kepada Allah Bapa kita, maka pada momen itu sebenarnya itulah momen kematiannya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan dan sebelah kiri, mereka diturunkan pada waktu hari penyalipan itu, karena masih hidup ternyata, walaupun sudah bergantung berapa jam begitu di atas kayu salib, ternyata menjelang malam hari Sabat, ya. Jadi mulainya hari Sabat jam 6 malam atau jam sore, lalu jam 5 diturunkan dan dipatah-patahkan tulangnya. Yesus sudah meninggal di sana. Nah, ini hal yang penting perlu kita ketahui tentang penyalipan. Kalau kita lihat secara historis, memang kita tahu penyalipan Yesus dan hukuman itu apakah wajar, apakah layak, pantas. Dari sisi kita yang humanis, yang penuh dengan cinta kasih, ya tidak pantas, karena memang secara hukum tidak ada pembuktian dan tidak ada alat bukti. Tetapi kadang-kadang pengadilan itu akan mengikuti suara mayoritas, dan itu terjadi sampai sekarang. Khawatir ada gejolak sosial politik, kerusuhan, kekacauan, maka pengadilan menjatuhkan vonis. Kalau kita lihat tanggapan dari Pilatus atau Herodes, memang tidak ada kesalahan. Tidak ada yang perlu disalahkan karena Yesus tidak melakukan tindak kejahatan menurut hukum Romawi. Tetapi hal ini menarik. Bukankah harusnya ahli Taurat dan juga orang Farisi, Saduki dan yang lain-lain itu menerima pernyataan dari pimpinan atau kekuasaan dari kerajaan Romawi, tetapi mereka tetap memaksa diri dan mengumpulkan massa atau massa digerakkan untuk menyatakan Yesus salah, Yesus mesti dihukum. Entah apa di belakang itu kasak-kusuk provokator dari orang-orang Farisi, Saduki dan orang ahli Taurat yang mendorong massa untuk mengatakan salibkan dia. Bukankah beberapa hari sebelumnya, bukankah selama Yesus itu ada di tempat di mana mereka berada, Yesus melakukan pelayanan-pelayanan yang tidak pernah mengganggu ketertiban sosial dan sebagainya. Di sini memang jadi sebuah pertanyaan. Tetapi kenyataannya memang kalau kita menyatakan kebenaran, kalau kita menyatakan pelayanan yang baik, tidak semua orang suka, tidak semua senang. Di pihak lain, di dalam konteks itu kita tahu bahwa semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kita bisa mengatakan apakah mungkin itu hasil rancangan rekayasa atau sebuah perencana dari Tuhan sehingga memang Yesus harus disalibkan. Bahkan Yesus dijual oleh Yudas Iskariot sebagai salah satu entry, pintu masuk. Yesus ditangkap lalu diadili tanpa pengacara, tanpa pembuktian, alat bukti, lalu disalibkan. Tentu itu tidak lagi masuk ke wilayah itu. Ini bicara tidak suka, tidak senang, ini berbicara tentang keyakinan,
ini berbicara tentang kebenaran. Jadi seluruh bangunan hukum yang ada itu runtuh. Seluruh pemikiran tentang keadilan pada momen Yesus disalibkan dan dijatuhkan hukuman penyaliban itu runtuh, itu tidak berlaku. Yang adalah ketidaksukaan, kebencian, ketidakcocokan, ketidaksenangan, bukan pada sosok Yesusnya dengan perilakunya yang baik, yang jujur, yang benar, yang suci, yang adil, tapi pada dirinya secara utuh, karena ia menyatakan dirinya adalah Mesias. Ia adalah yang datangnya dari Allah, dan ia menyatakan dia adalah anak Allah, setara dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini hal penting. Lagi-lagi salib pada momen itu memang hukuman yang final. Dan maknanya bagi kita adalah kita akan berhadapan dengan dunia ini dengan memikul salib kita. Kita bisa tidak disukai orang, tidak disenangi orang, bahkan kita dibenci orang tanpa alasan yang sesuai dengan hukum, ketentuan yang berlaku. Tapi karena kita menyaksikan kebenaran, kasih, kesucian hidup, dan keadilan. Namun karena ketidaksukaan, ketidaksenangan, kebencian terhadap kebenaran, keadilan, dan kesucian, mereka tidak lagi menjadikan hukum sebagai penguji keadilan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi mereka menggunakan suara rakyat, suara mayoritas sebagai dasar hukum. Nah, ini salah satu kelemahan, kekurangan, keterbatasan dari demokrasi. Itu sebabnya di sisi lain demokrasi nampaknya penting, berguna, tapi kenyataannya demokrasi itu ternyata punya celah yang sangat menakutkan. Suara terbanyak, suara mayoritas menjadi suara kebenaran. Padahal tidak demikian. Kebenaran tidak dapat diganti dengan suara terbanyak atau suara mayoritas. Kebenaran adalah kebenaran pada dirinya. Kebenaran memerdekakan, bukan memperbudak. Tapi faktanya, suara kebanyakan orang, suara demokrasi, suara menjadi suara yang membenarkan tindakan mereka. Karena banyak. Kiranya dengan pengertian ini, Saudara Saldi dan saudara-saudaraku yang mendengarkan pernyataan ini dapat semakin yakin bahwa Yesus Kristus meninggal, mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, menggantikan kita yang harusnya mati di hukum Tuhan. Memberikan kita damai karena Tuhan sudah memperdamaikan kita dengan nyawanya. Memberikan kita suatu kehidupan yang baru karena Kristus telah menjadikan kita milik kepunyaan Allah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.